Di video hari ini, aku mau bahas tentang aplikasi exam client untuk tes HSK Home Edition maupun secara online yang pernah aku bikin tutorial downloadnya di beberapa videoku yang kemarin. Nah, tapi ada satu orang yang ngechat aku lewat Instagram namanya Julita. Halo Julita, thank you udah hubungin aku dan sudah menanyakan perihal exam client ini ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan juga silakan langsung hubungi aku aja lewat Instagram aku, link di kolom deskripsi ya. Sebelum kita mulai ke videonya, pastikan teman-teman sudah nonton video di atas ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tutorial download exam client pas masa-masa lagi buka pendaftaran HSK untuk ujian Oktober 2020 ini. Cuma karena sekarang pendaftaran bulan Oktober 2020 ini udah tutup, jadinya ada kemungkinan muncul masalah seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai bahas permasalahannya ya teman-teman. Aku juga yakin bagi teman-teman yang sedang mencoba untuk download HSK exam client pada saat tanggal 8-14 Oktober di saat-saat ini tuh banyak terjadi, bukan kesalahan ya teman-teman, tapi sebenarnya banyak perbedaan dari yang waktu itu tutorial yang aku tunjukkan. Jadi untuk terakhir pendaftaran itu untuk HSK bulan Oktober 2020 ini, ya ujiannya tanggal 31 Oktober 2020, batas pendaftaran terakhir adalah tanggal 7 Oktober 2020. Jadi tanggal hari ini aku bikin video ini adalah tanggal 14 Oktober 2020, selang 1 minggu pas setelah batas pendaftaran HSK Home Edition Oktober ini berakhir. Oke teman-teman, kita langsung aja ya untuk buka yang HSK exam client-nya. Kita langsung klik yang icon foldernya dulu. Jadi untuk pertanyaan yang Julita tanyakan ke aku adalah seperti ini teman-teman. Kak, aku sudah download exam client-nya, aku sudah buka file yang benar, aku sudah buka aplikasinya, tapi kenapa setelah dibuka itu tampilannya beda? Nggak ada pilihan bahasanya kak, nggak ada pilihan bahasa Inggris, nggak ada pilihan bahasa yang lain-lain seperti yang kakak tunjukkan di video tutorial yang kemarin. Nah, aku akan bahas tuntas di video kali ini ya teman-teman, jadi pastikan kalian akan stay tune sampai akhir video supaya akan mendapatkan info yang lengkap dan jelasnya. Oke, langsung aja kita buka yang aplikasi exam client ya teman-teman. Aku double klik di bagian downloads. Setelah itu kita akan klik di bagian search download seperti ini. Lalu kita ketik exam client. Setelah udah diklik, teman-teman langsung enter aja. Setelah di enter, dia akan muncul beberapa pilihan file kayak gini ya teman-teman ya. Pertama ada yang bentukannya masih WinZip file. Ini adalah file yang raw alias masih mentah setelah di-download dari Google. Jadi teman-teman harus ekstrak dulu filenya ya dengan cara teman-teman tinggal klik kanan. Habis itu tinggal klik yang extract here. Nanti setelah di extract here, dia akan muncul filenya yang sudah berbentuk file folder yang dalamnya itu udah ada aplikasi exam client ya teman-teman. Langsung aja kita double klik. Setelah itu teman-teman langsung scroll dan cari yang bentukannya application seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti dibukanya adalah aplikasi exam client yang dia logonya adalah warna hijau tua seperti ini. Langsung aja kita double klik. Setelah terbuka aplikasinya, tampilannya memang beda dengan yang waktu itu aku berikan tutorialnya ya teman-teman. Kalau waktu itu tutorialnya kan di sini ada beberapa pilihan bahasa. Jadi ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, dan beberapa pilihan bahasa di sampingnya. Jadi sekarang kenapa cuma ada satu button doang yang bisa ditekan? Kenapa cuma ada satu opsi doang yang bisa ditekan? Yaitu ini adalah 开始考试, artinya mulai ujian. Kalau misalnya kita klik, artinya nanti semua dalam bahasa Mandarin dong. Iya, benar banget teman-teman. Kenapa sekarang sedang ada mode kayak gini? Karena sekarang kita lagi di switch jadi mode untuk simulasi guru dulu teman-teman. Jadi untuk aplikasi exam client ini nggak cuma khusus untuk tes HSK doang, tapi bisa juga untuk tes yang lainnya. Jadi ini sekarang dikhususkan untuk simulasi guru dulu. Jadi sebenarnya pas di video kemarin yang aku buat tutorialnya itu masih dikhususkan untuk murid dulu teman-teman. Beberapa hari sebelum waktu simulasi guru pada saat ini, sempat diadakan simulasi ujian buat murid-murid yang mau mendaftar tes HSK. Jadi peserta ujian itu bisa mencoba mengerjakan soal-soalnya sampai sepaket penuh. Ini cuma uji coba ya teman-teman, namanya juga simulasi. Nah, jadwal simulasi itu biasanya nggak diinfokan ke peserta ujian kalau peserta ujian nggak mengikuti kelas pelatihan. Jadi aku saranin ke teman-teman kalau sedang buka pendaftaran untuk HSK Home Edition ini segera daftar ya, karena memang jarang banget diadakan tes HSK dari rumah atau Home Edition kayak gini. Kayaknya kalau menurut aku baru tahun ini deh, karena kan memang sedang ada pandemi.
Bagi teman-teman yang belum sempat daftar untuk yang HSK Home Edition Oktober 2020 ini, teman-teman bisa segera daftar. Untuk yang bulan Desember 2020 ini ya teman-teman ya, kita akan lanjut buka pendaftarannya. Stay tune terus di channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya biar selalu dapat info-info penting dari channel ini. Jangan lupa untuk daftar tesnya sekaligus dengan kelas pelatihannya ya teman-teman ya. Untuk harga tes dan kelas pelatihan itu dibedakan. Kalau sebelumnya teman-teman ada nonton persyaratan tes HSK Home Edition Oktober 2020 ini, aku sempat menyertakan biaya tes. Tapi itu belum masuk sama kelas pelatihan ya teman-teman ya. Itu belum masuk biaya sama kelas pelatihan, jadi kita bedakan. Nah, sebenarnya tujuan utamanya ikut kelas pelatihan apaan sih? Supaya nggak bakal ketinggalan informasi terkait simulasi HSK. Karena simulasi ini penting banget, ini sebagai gambaran besar buat peserta ujian yang belum pernah ikut ujian secara online untuk HSK-nya. Jadi bisa prediksi kurang lebih, oh cara kerjanya kayak gitu loh, misalnya gitu. Jadi kita nggak akan kagok lagi pas nanti udah di hari H-nya. Dan batas simulasi ini terbatas ya teman-teman untuk yang muridnya. Jadi kalau pendaftarannya udah tutup, selang beberapa hari dia udah nggak ada menyediakan simulasi buat murid lagi. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak ikut kelas pelatihannya, nanti ke skip untuk yang simulasinya kan sayang. Udah gitu nanti nggak tahu jadwal simulasi dibukanya kapan, nggak tahu cara kerjaan simulasinya gimana. Ibaratnya kayak semua informasi nggak ada yang ngasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya kalian ikut kelas pelatihan kan semua akan dibimbing sama laushe kita. Oke, langsung aja kita klik untuk bagian yang Kaishe Kaoshi ini. Sebenarnya untuk tampilannya nggak jauh beda ya teman-teman ya. Ini cuma bedanya karena ini pakai bahasa Mandarin aja. Kalau nanti pas hari H ujian pasti sudah kembali ke mode student, jadi teman-teman bisa pilih yang opsi bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk internet speed testnya itu aku di atas 150 KB per second. Jadi di sini harus ada keterangan normal atau changchang. Oke teman-teman, jadi di sini harus keterangannya lebih dari 150 KB per second. Kalau misalnya diubah atau di-convert jadi Mbps aku kurang tahu ya. Tapi kalau untuk satuan dalam HSK klien ini dia harus KB per second, harus di atas 150 KB per second. Tapi nanti untuk yang ujian Desember 2020 ini ketentuannya beda, kayaknya harusnya minimal 200 gitu. Jadi nanti aku akan infoin lagi, teman-teman jangan lupa untuk cek video-video aku terus ya. Oke, setelah itu di sini kita kalau dia sudah normal, dia akan muncul bagian yang bisa diklik ini yaitu adalah Xiaibu, artinya adalah next. Langsung aja kita klik. Setelah itu di sini adalah tes untuk environment-nya, tes untuk yang headphone. Kalau misalnya teman-teman tidak mau tes lagi, langsung aja kita skip atau tiaoguo. Jadi untuk bagian kanan ini teman-teman bisa lihat ada kamera ya teman-teman ya. Di sini ada kamera dan kalian bisa lihat apakah ruangan kalian itu cukup terang. Ini sebagai kayak preview lah istilahnya. Sebagai preview kalau misalnya nanti teman-teman lagi ikut ujian kurang lebih yang dilihat sama server ini kayak gini nih teman-teman nih. Jadi apakah cukup terang atau tidak ruangannya, maka teman-teman harus duduk di depan laptop dan berada di ruangan yang sangat terang antara kena sinar matahari ataupun kena cahaya lampu. Harus ekstra terang ya teman-teman ya. Setelah itu di sini ada kolom untuk memasukkan nama, email, gender, nationality, sama untuk nanti HSK berapa yang kita ambil, HSK ataupun HSKK ya. Di sini karena masih mode guru untuk simulasinya, makanya masih ada untuk opsi CTC SOL. Ini adalah untuk ujian guru-guru. Aku kurang tahu ya untuk CTC SOL ini apa. Tapi yang jelas kalau misalnya tidak ada opsi HSK atau HSKK seperti ini khusus untuk guru. Oke teman-teman sudah cukup mengerti ya untuk penjelasan aku untuk di video hari ini. Dan untuk regulasinya dalam bahasa Mandarin, tenang aja teman-teman, nanti untuk hari H pasti nanti sudah kembali lagi ke mode student atau ke mode murid. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalian nggak salah install kok. Yang berubah itu sebenarnya cuma dari pihak exam clientnya itu lagi mengubah modenya aja gitu. Setelah itu kita bisa back. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin juga. Kita keluar dulu ya, kita pencet yang Windows Alt F4. Setelah sudah, aku mau jelasin untuk kelas pelatihannya nih teman-teman. Kalau misalnya untuk yang ikut kelas pelatihan itu bukan sembarangan waktu bisa ikut ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah daftar untuk kelas pelatihan, kita akan menentukan waktu pertemuan secara online untuk teman-teman bisa ikuti. Jadi ada jadwalnya. Kalau misalnya kemarin yang pendaftaran HSK Oktober 2020 itu yang daftar kelas pelatihan kebanyakan di HSK 3. Jadwalnya adalah seminggu sekali, setiap hari Jumat jam 5:30 sampai 5:30. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman sudah dapat informasi terkait tes HSK Home Edition ini langsung daftar ya. Karena setelah ini jujur banget aku nggak tahu kapan lagi bakal diadakan tes HSK yang Home Edition ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum daftar yang di periode Oktober 2020 ini, langsung daftar di periode Desember 2020 yang mendatang ya teman-teman ya. Sekaligus sama kelas pelatihannya supaya kalian bakal lebih siap untuk ikut ujian.
Oke teman-teman, demikian penjelasan aku terkait HSK Exam Client ini, kenapa nggak muncul tampilan bahasa Inggris dan lain-lainnya. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semua terkait HSK Home Edition yang ujiannya bulan Desember 2020. Akan aku infokan secepatnya ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir video. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tetap juga bisa ikut tes HSK yang bulan Desember nanti. Subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak akan ketinggalan info-info penting HSK maupun info yang lain dari channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. 再见!